Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Rahman dengan NIM 24115220117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas jaringan dan komunikasi data saya. Yang pertama dimulai dari subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting ialah proses memecah satu jaringan IP atau network yang besar menjadi beberapa bagian atau jaringan yang lebih kecil yang disebut subnetwork atau subnet. Subnetting dilakukan dengan meminjam beberapa bit dari sebagian host ID pada sebuah alamat IP untuk digunakan sebagai subnet ID. Pengaturan ini didefinisikan oleh subnet mask. Apa sih tujuan utama subnetting? Di sini tujuan subnetting yang pertama ada mengurangi lalu lintas jaringan. Pesan broadcast atau pesan untuk semua orang hanya akan tersebar di dalam subnetnya sendiri, tidak ke seluruh jaringan. Ini seperti teriakan di departemen keuangan hanya akan didengar oleh orang-orang di keuangan, tidak mengganggu departemen IT. Jadi untuk mengisolasi gitu. Terus meningkatkan keamanan. Anda dapat dengan mudah membatasi akses antar departemen atau subnet. Misalnya, departemen tamu tidak boleh mengakses server di departemen keuangan. Terus yang terakhir ada manajemen jaringan yang lebih baik. Di sini subnetting itu mempermudah pengelolaan dan pengidentifikasian masalah pada jaringan yang lebih kecil dan terorganisir. Selanjutnya apa sih VLSM atau Variable Subnet Mask itu? VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah sebuah metode subnetting yang memungkinkan untuk menggunakan subnet mask yang berbeda-beda atau bervariasi untuk setiap subnet yang dibuat dari satu jaringan induk yang sama. Dan latar belakang dari VLSM sendiri. Nah, sebelum adanya VLSM, metode yang digunakan itu FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Yang sesuai namanya itu fix yang berarti tetap. Nah, masalahnya dengan penggunaan VLSM ini, jika kita memiliki jaringan 192.168.1.0/24 atau ada 256 alamat dan ingin membaginya menjadi 4 subnet. VLSM ini mengharuskan untuk membaginya secara rata. Misalnya dibagi jadi 4 subnet slash 26 yang masing-masing memiliki 62 halaman host. Nah, masalahnya muncul agaknya pemborosan eh, seperti misalnya subnet E atau subnet server itu butuh 50 host. Subnet B butuh 10 host dan subnet C hanya butuh 2 host. Nah, VLSM ini memaksa untuk memberikan 62 alamat untuk subnet C yang dimana subnet C ini sebenarnya hanya butuh 2 alamat. Nah, ini kan pemborosan besar-besaran dari alamat IP-nya sendiri. Nah, disitulah VLSM hadir. VLSM ini eh, mengatasi pemborosan ini dengan mengizinkan untuk memberikan blok slash 26 atau 62 host untuk subnet A, memberikan blok slash 28 atau 14 host untuk subnet B, dan memberikan blok slash 30 atau 2 host untuk subnet C. Semua subnet tersebut memiliki panjang subnet mask yang bervariasi, mulai dari slash 26, slash 28, slash 30, tapi masih berasal dari satu jaringan induk yang sama. Nah, itu jauh lebih efisien dan tidak membuang-buang alamat IP seperti penggunaan FLSM tadi. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu contoh subnetting dengan VLSM. Nah, kini penjelasannya menggunakan studi kasus. Misalnya diberi satu blok alamat IP 192.168.10.0/24. Di sana ada total 256 alamat dari titik 0 sampai titik 225. Harus membuat jaringan untuk 4 departemen dengan kebutuhan hostnya, yaitu departemen teknik 100 host, departemen sales 50 host, gudang 20 host, dan one atau antar router dari link one untuk antar router itu 2 host.
Nah, langkah pertama itu kita urutkan dulu kebutuhannya dari yang terbesar ke terkecil. Nah, itu tuh aturan wajib dari VLSMT tersebut. Yang pertama ada teknik 100 host yang paling atas, terus selanjutnya diikuti dengan sales 50 host, gudang 20 host, dan lingkungan 2 host. Nah, selanjutnya kita alokasikan untuk departemen A sebanyak 100 host. Nah, kita dibutuh 100 host. Kita cari pangkat 2 yang mencukupi, misalnya 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 6 kan hasilnya 64. Jadi itu tuh kurang. Kita butuh 100 host. 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, ini tuh cukup. Kita butuh 100 host dan 2 pangkat 7 itu 128. Nah, kita butuh 7 bit untuk host. Ini berarti bit untuk networknya tuh ada 32 dikurang 7. Jadi kita butuh bit untuk network itu sebanyak 25. Subnet mask yang digunakan itu slash 25. 255.255.255.128. Alokasi 192.168.10.0/25 itu eh, alokasinya jadi segitu, dan range alamatnya dari 192.168.10.0 sampai 192.168.10.127. Nah, selanjutnya untuk departemen B yang membutuhkan 50 host. Nah, alamat berikutnya yang tersedia tuh Aga 192.168.10.128. Nah, kita butuh 50 host. Nah, pangkat 2 yang mencukupi itu 2 pangkat 6. Karena hasilnya 64, kita butuh 50 host. Nah, di sini kita butuh 6 host, 6 bit untuk host. Nah, berarti bit untuk networknya tuh ada 26, karena 32 dikurang 6 itu 26. Subnet mask yang digunakannya itu slash 26 ada 20 atau 255.255.255.192. Alokasinya itu ada di 192.168.10.128/26. Dan range alamatnya 192.168.10.128 sampai 192.168.10.191. Nah, selanjutnya alokasikan untuk departemen C sebanyak 20 host. Alamat berikutnya yang tersedia tuh 192.168.10.192. Nah, kita butuh 20 host. Pangkat 2 yang mencukupi itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32, karena kita butuh 20 host, jadi itu mencukupi. Nah, kita butuh 5 bit untuk host. Berarti bit untuk networknya ada 27. Subnet mask yang digunakan tuh slash 27, yaitu 255.255.255.224. Alokasinya 192.168.10.192/27, dan range alamatnya dari 192.168.10.192 sampai ke 192.168.10.223. Nah, yang terakhir kita alokasikan link untuk WAN atau WAN sebanyak 2 host. Alamat berikutnya yang tersedia tuh 192.168.10.224. Nah, di sini kita butuh 2 host dan pangkat 2 yang mencukupi itu 2 pangkat 2. Karena kan 4. 4 kan mencukupi, dari 2 kita butuh 2. Nah, kenapa 4? Karena eh, selain untuk hostnya aja, kita juga akan menggunakan alamat tersebut untuk network ID dan broadcast. Nah, karena dua alamat dia dipakai untuk network ID dan broadcast, nah sisa tinggal 2 untuk host. Kita butuh 2 bit untuk host, berarti bit untuk networknya itu sebanyak 30 dari 32 kurang 2 tadi. Nah, subnet mask yang digunakan tuh slash 30 255.255.255.252. Alokasinya di 192.168.10.224/30. Range alamatnya dari 192.168.10.224 sampai ke 192.168.10.227. Nah, kesimpulannya nih udah dimasukin ke
spreadsheet di mana departemen teknik membutuhkan host sebanyak 100, yang didapatkan tuh 126, terus alamat networknya di 192.168.10.0, subnet masknya di 255.255.255.128, prefix lagi /25, range IP-nya dari 192.168.10.0 sampai ke titik 127, begitu ke bawahnya sampai ke link WAN yang sudah saya tampilkan di spreadsheet. Nah, di sini kita berhasil membagi jaringan /24 menjadi 4 subnet yang ukurannya berbeda-beda. Nah, kita kan dari prefixnya tadi membagi menjadi /25, /26, /27 sama /30 yang sesuai dengan kebutuhan kita. Inilah inti dan kegunaan dari VLSM itu tadi. Bahkan masih ada sisa alamat IP dari 192.168.10.228 hingga 192.168.10.255 yang bisa digunakan untuk ekspansi ke depannya gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.